Kembali lagi di Blessing Soccer News. Berita terupdate sudah saya rangkum buat Soccer Mania semua. Tanpa basa-basi, ini dia informasi pertamanya. Kita mulai dari berita pertama. Bayern Munchen tampil dominan saat mengajar Atalanta 4-1 di Allianz Arena pada leg kedua 16 besar Liga Champions. Harry Kane jadi pusat pesta lewat 2 gol di menit ke-25 penalti dan menit ke-54. Sementara Lennart Kara di menit ke-56 dan Luis Diaz di menit ke-70 ikut menambah derita tim tamu. Meski Lazar Samardzic sempat membalas di menit ke-84, hasil ini mengantar Bayern ke perempat final dengan agregat telak 10-2. Kemenangan telak di Allianz Arena ini mempertegas dominasi Die Roten. Awalnya ini cuma duel 16 besar biasa, tapi Bayern langsung mengubahnya jadi demonstrasi kekuatan saat menghadapi Atalanta. Setelah leg pertama sudah berat sebelah, leg kedua makin jadi panggung dominasi. Data dari Squawka mencatat agregat 10-2 ini masuk daftar kemenangan brutal Bayern di fase gugur, menyamai pola lama saat menghancurkan Sporting CP dan Arsenal. Menariknya, tak ada klub lain yang bisa mengulang momen seperti ini. Selain tradisi menang besar, Harry Kane juga mengukir sejarah pribadi. Di leg kedua lawan Atalanta, Harry Kane menjawab dengan cara paling tegas, 2 gol dalam kemenangan 4-1 yang membalikan arah laga, sekaligus mengantar Bayern melaju mulus ke perempat final UEFA Champions League. Data dari analis menyebut, Kane kini mengoleksi 50 gol dari 66 laga, angka yang hanya kalah cepat dari Erling Haaland dan Ruud van Nistelrooy. Ini bukan sekedar soal jumlah, tapi soal konsistensi di panggung tertinggi. Dari dominasi Bayern, kita geser ke pesta gol Barcelona. Barcelona berpesta gol saat menghancurkan Newcastle United 7-2 di Camp Nou. Leg kedua 16 besar Liga Champions. Laga sempat panas di awal dengan rapinya mencetak gol di menit ke-6 dan menit ke-72 dan Marc Bernal di menit ke-18. Dibalas Bres Anthony Elanga di menit ke-15 dan menit ke-28. Penalti Lamine Yamal di menit ke-45+7 jadi titik balik sebelum babak kedua berubah sepihak. Fermin Lopez di menit ke-51 dan Bres Robert Lewandowski di menit ke-56 dan menit ke-61 melengkapi dominasi tanpa ampun. Kemenangan ini mengantar Barcelona lolos ke perempat final dengan agregat 8-3. Pesta gol di Camp Nou membuktikan keangkeran markas Blaugrana tersebut. Awalnya sempat goyah setelah kalah dari PSG di awal Oktober. Permainan Barcelona di kandang sempat dipertanyakan, tapi sejak momen itu arah ceritanya berubah total. Data dari Squawka menunjukkan mereka menyapu bersih 16 laga kandang dengan kemenangan beruntun. Lebih gila lagi, 57 gol tercipta dan cuma kebobolan 12 dengan 6 clean sheet. Camp Nou sekarang bukan sekedar stadion, tapi ketekanan mental buat lawan sejak menit pertama. Kekuatan Barcelona di kandang tak lepas dari magis Lamine Yamal. Lamine Yamal terus melesat lebih cepat dari ekspektasi di panggung UEFA Champions League. Ia menembus 10 gol saat baru 18 tahun, mematahkan rekor Kylian Mbappe seperti dicatat Opta. Bukan berhenti di situ, pemain FC Barcelona ini juga rutin mencetak gol di fase gugur secara beruntun, sesuatu yang jarang dilakukan pemain seusianya. Data UEFA menguatkan tren ini. Kalau konsistensi dijaga, Barcelona tak sekedar punya wonderkid, mereka sedang membentuk pusat permainan masa depan. Bukan cuma Yamal, striker veteran Robert Lewandowski juga tampil menggila. Usia biasanya jadi batas buat striker, apalagi di level UEFA Champions League yang ritmenya brutal. Tapi Robert Lewandowski justru mematahkan logika itu saat Barcelona mengajar Newcastle United 7-2 di babak 16 besar. 2 golnya bukan sekedar kontribusi, tapi rekor. Usia 37 tahun 209 hari, melewati catatan Filippo Inzaghi. Bahkan dia juga jadi pemain tertua yang mencetak gol di fase gugur. Melengkapi ketajaman lini serang, Fermin Lopez juga menorehkan tinta emas. Barcelona sempat dibuat repot saat Newcastle mengejar skor di babak 16 besar Liga Champions. Momentum itu langsung dipatahkan saat Fermin Lopez muncul di menit ke-51 mencetak gol yang mengubah arah laga jadi 4-2. Sebelum akhirnya berujung kemenangan telak 7-2. Selain gol, ia juga menyumbang assist. Performa itu bikin Lopez menembus 10 kontribusi gol musim ini di kompetisi tersebut. 6 gol, 4 assist. Angkanya belum pernah dicapai pemain Spanyol lain di Barcelona dalam satu edisi. Sayangnya, kemenangan telak tersebut harus dibayar mahal oleh cedera. Eric Garcia bikin cemas saat tiba-tiba ditarik di babak pertama laga lawan Newcastle.
Tapi laporan awal medis menyebut tak ada robekan otot, penarikannya murni langkah pencegahan. Lalu situasi makin rumit saat Juan Garcia ikut tumbang di menit ke-81 dengan indikasi cedera betis. ESPN menyoroti kiper muda itu memang sudah menahan nyeri sejak beberapa hari sebelumnya, bahkan sempat absen latihan jelang lawan Sevilla. Wojciech Szczesny akhirnya masuk menutup laga. Dari Spanyol, keajaiban malam Eropa kini menyapa publik Anfield. Liverpool tampil dominan saat mengejar Galatasaray 4-0 di Anfield pada leg kedua 16 besar Liga Champions. Dominic Szoboszlai membuka skor di menit ke-25, lalu Hugo Ekitike di menit ke-50, Ryan Gravenberch menit ke-53, dan Mohamed Salah menit ke-62 menutup pesta gol. Hasil ini mengantar Liverpool lolos dengan agregat 4-1 dan bakal menghadapi PSG di perempat final. Keajaiban malam Eropa kembali dirasakan The Reds. Sempat kalah di leg pertama, Liverpool datang ke Anfield dengan tekanan yang gak ringan. Situasinya jelas, mereka harus membalikan keadaan atau angkat koper lebih cepat. Tapi malam itu berubah jadi panggung kebangkitan. Seperti dicatat Squawka, ini baru ketiga kalinya Liverpool lolos setelah kalah di leg pertama. Sebelumnya lawan Chelsea 2007 dan Barcelona 2019. Atmosfer Anfield lagi-lagi jadi pembeda. Tim ini memang punya DNA comeback. Kebangkitan Liverpool di Anfield disempurnakan oleh torehan Mohamed Salah. Awalnya malam itu tidak berjalan mulus buat Mohamed Salah. Penalti yang ia ambil mampu dibaca kiper Galatasaray, membuat Liverpool sempat kehilangan momentum. Tapi laga belum selesai. Masuk menit ke-62, Salah menebus semuanya lewat gol keempat timnya. Gol itu bukan sekadar pelengkap, ia resmi jadi pemain Afrika pertama dengan 50 gol di UEFA Champions League. Musim ini pun, ia tetap konsisten, 10 gol dan 8 assist dari 34 laga. Sayangnya, nasib berbeda justru dialami Tottenham Hotspur di kandang. Tottenham Hotspur menang 3-2 atas Atletico Madrid di Liga Champions di Tottenham Hotspur Stadium, tapi tetap tersingkir. Randal Kolo Muani di menit ke-30 membuka skor, dibalas Julian Alvarez di menit ke-48. Xavi Simons jadi pembeda lewat gol di menit ke-52 dan penalti di menit ke-90. Sementara David Hanko di menit ke-75 sempat menyamakan. Kemenangan ini tak cukup, Spurs kalah agregat 5-7 dan harus angkat koper. Atletico justru melaju ke perempat final. Nasib sial Spurs melengkapi kegagalan tim-tim Inggris di Eropa. Awalnya datang dengan status liga paling kompetitif, 4 wakil Inggris justru tumbang serentak di 16 besar. Chelsea diajar Paris Saint-Germain, Manchester City tak berkutik melawan Real Madrid, Newcastle United dipermalukan Barcelona. Sementara Tottenham Hotspur kalah agregat dari Atletico Madrid. Data Opta bahkan mencatat, ini pertama kalinya satu negara kehilangan 4 tim di fase yang sama. Skornya juga tak main-main, agregat gabungan 28-11. Dari kegagalan tim Inggris, kini kabar panas datang dari Senegal. Keputusan mencabut gelar AFCON 2025 dari Senegal langsung memicu konflik panas. Pemerintah menilai langkah Confederation of African Football bukan sekedar administratif, tapi merusak esensi kompetisi. Gelar itu dialihkan ke Maroko, membuat situasi makin rumit. Menurut pernyataan resmi yang diikuti berbagai laporan, Senegal kini menuntut investigasi internasional dan siap membawa kasus ini ke Badan Hukum Global. Mereka menilai aturan ditafsirkan keliru dan integritas sepak bola Afrika dipertaruhkan. Di tengah panasnya konflik Senegal, Argentina menyiapkan laga uji coba. Awalnya, agenda besar finalisima mendadak runtuh karena konflik regional. Rencana lawan Spanyol di Qatar pun hilang, bikin timnas Argentina pun harus cepat cari pengganti. Solusinya, IFI mengatur laga uji coba kontra Guatemala di La Bombonera. Dengan Lionel Messi tetap memimpin skuad, nama-nama seperti Julian Alvarez dan Enzo Fernandez ikut dibawa. Menandakan ini bukan sekedar formalitas, seperti dikonfirmasi federasi. Menariknya, ini jadi satu-satunya laga sebelum Piala Dunia. Sementara Messi bersiap, wonderkid Lennart Karel akhirnya dilirik timnas Jerman. Lennart Karel bahkan tak masuk skuad Jerman pada November lalu, tapi musimnya bersama Bayern Munchen berubah arah cerita. 7 gol dan 5 assist dari 32 laga bikin Julian Nagelsmann tak punya alasan lagi untuk menutup mata. Seperti dilaporkan media Jerman, namanya kini hampir pasti masuk daftar uji coba lawan Swiss dan Ghana. Ini bukan sekedar panggilan, tapi sinyal regenerasi. Berbeda nasib dengan Karel, talenta muda PSG justru mendapat kabar buruk.
Kemenangan 3-0 Paris Saint-Germain atas Chelsea seharusnya jadi malam sempurna, tapi berubah pahit saat Bradley Barcola terkapar. Winger 23 tahun itu cedera di leg kedua dan tak bisa melanjutkan laga. Laporan Fabrizio Romano menyebut ada kerusakan ligamen di pergelangan kaki kanannya, membuatnya harus menepi beberapa pekan. Absennya Barcola bukan cuma soal rotasi, tapi mengganggu ritme serangan PSG. Jika PSG kehilangan Barcola, Cremonese baru saja mendapatkan nahkoda lama. Situasi makin sulit saat Cremonese terjebak tanpa kemenangan dan kalah 7 kali dari 10 laga terakhir. Tekanan itu akhirnya menjatuhkan Davide Nicola pada 19 Maret. Tak butuh waktu lama, klub langsung bergerak dan menunjuk Marco Giampaolo, pelatih yang pernah menangani mereka di 2014-2015. Seperti diumumkan resmi klub, kontraknya sampai 2027 setelah terakhir melatih Lecce. Dari pergantian pelatih, kita pantau nasib Nikopas di Como. Situasinya belum aman buat Como. Nikopas tampil menjanjikan, tapi bayang-bayang Real Madrid terus mengikuti lewat klausul buyback. Nicolas Kira menyebut angka 10 juta euro bisa mengubah segalanya kapan saja. Como tak tinggal diam, mereka mulai menyusun rencana agar sang gelandang bertahan. Apalagi kontraknya masih panjang sampai 2028. Posisi keempat di Serie A jadi kunci. Tiket Liga Champions bisa jadi tameng paling realistis. Selain Nikopas, radar transfer Italia kini mengarah ke Bernardo Silva. Situasinya mulai terbuka saat kontrak Bernardo Silva di Manchester City mendekati akhir tanpa tanda perpanjangan. Dari laporan Matteo Moretto, Juventus langsung bergerak membuka komunikasi dengan perwakilan sang pemain, termasuk Jorge Mendes, buat mengukur biaya dan kemungkinan transfer. Mereka belum masuk tahap negosiasi serius, tapi arah langkahnya jelas, memanfaatkan peluang gratisan di bursa transfer musim panas nanti. Saat Juventus berburu pemain, Real Madrid malah dipusingkan cedera Courtois. Awalnya cuma terlihat seperti gangguan ringan, tapi kondisi Thibaut Courtois ternyata lebih serius. Laporan dari AS menyebut otot aduktor kanannya bermasalah, bahkan mengarah ke robekan, bukan sekedar strain. Tim medis Real Madrid sengaja menunda diagnosis penuh demi meredakan bengkak sebelum MRI pada 19 Maret. Dampaknya langsung terasa, laga lawan Atletico Madrid hampir pasti dilewatkan dan ancaman absen di Liga Champions makin nyata. Masalah serupa juga menghampiri Thomas Soucek di West Ham United. Di bawah Nuno Espirito Santo, ritme West Ham United berubah lebih cepat, lebih fleksibel. Di titik ini, Thomas Soucek mulai terlihat seperti potongan yang kurang pas. Padahal kontribusinya tak kecil, lebih dari 200 laga, plus peran penting saat juara UEFA Europa Conference League 2023 era David Moyes. Namun, Talk Sport menyebut kontrak yang tersisa setahun dan keinginan mencari tantangan baru membuka pintu perpisahan. Tak hanya Soucek, Morgan Rogers juga berpotensi meninggalkan klub lamanya. Awalnya terlihat aman, Morgan Rogers baru saja memperpanjang kontrak panjang di Aston Villa sampai 2031. Tapi situasinya berubah saat posisi Villa di klasmen belum cukup menjamin tiket Liga Champions. Laporan menyebut, tanpa finish 5 besar atau gelar Liga Eropa, klub bisa kesulitan menahan pemain 23 tahun itu. Di tengah ketidakpastian ini, Chelsea mulai memantau, apalagi Joe Schild sudah mengenalnya sejak di Manchester City. Sembari memantau Rogers, Chelsea justru terancam kehilangan Enzo Fernandez. Kekalahan telak dari PSG seperti membuka satu lapisan baru di Chelsea. Masa depan Enzo Fernandez ikut jadi tanda tanya. Usai laga, ia sempat bilang ke ESPN Argentina bahwa fokusnya masih sisa musim. Tapi nada jawabannya terasa menggantung. Di saat yang sama, Fabrizio Romano mengungkap negosiasi kontrak sudah berbulan-bulan jalan tanpa titik temu. Jika buntu, opsi hengkang mulai masuk akal. Dengan harga mahal dan kontrak panjang, Chelsea memang pegang kendali. Berbeda dengan Enzo, masa depan Max Doman diatur secara internal. Nama Max Doman mulai diburu banyak agen setelah debutnya di tim utama Arsenal saat masih 15 tahun. Biasanya, pemain muda akan langsung dipegang agensi besar, tapi laporan The Guardian mengungkap arah berbeda. Keluarganya justru ambil alih. Ayah dan kakaknya lulus lisensi agen FIFA, siap negosiasi kontrak dan sponsor sendiri. Setelah sempat dibantu firma hukum saat pre-kontrak, kini semuanya dipegang internal. Bahkan di usia 16 tahun, ia sudah cetak sejarah lawan Everton. Jika Doman baru memulai, Bruno Fernandes justru makin kokoh di United.
Tekanan di perebutan 4 besar bikin Manchester United butuh sosok penentu, bukan sekedar pengisi peran. Di momen itu, Bruno Fernandes muncul paling menonjol. Ia dinobatkan sebagai Player of the Match Week setelah 2 assist krusial mengunci kemenangan timnya. Data Premier League mencatat, kontribusi itu bukan kebetulan. Bruno sudah mengoleksi 16 assist musim ini. Umpan ke Casemiro dan bola terobosan ke Matheus Cunha jadi contoh betapa ia membaca ruang lebih cepat dari siapapun. Di balik performa apik Bruno, proyek Stadion Baru United justru tersendat. Rencana besar Manchester United untuk membangun stadion 100.000 kursi mulai tersendat bahkan sebelum fondasi digali. Setahun sejak diumumkan oleh Jim Ratcliffe, proyek 2 miliar pound sterling itu masih berkutat di meja negosiasi dan urusan dana. BBC mengungkap masalah utamanya sengketa lahan dengan Freightliner yang baru saja pindah ke St. Helens pada 2031, sementara harga tanah melonjak jauh dari tawaran klub. Sebagai respon, United menunjuk Colette Ross dibantu Sebastian Coe dan Andy Burham. Terima kasih Sobat Blessing sudah nonton. Pastikan loncengnya aktif supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu berita bola. Sampai jumpa besok. Salam Soccer Mania.